Saya akan menjelaskan tentang tulang kepala atau os cranium. Tulang kepala berfungsi untuk melindungi organ otak. Tulang kepala tersusun atas os frontale, os parietale, os temporale, os sphenoidale, dan os etimoidale. Yang pertama, os frontale. Os frontale membentuk bagian dahi, bagian atas tengkorak, dan terdapat glabella atau sebutan untuk tulang frontal yang menonjol. Yang kedua, os parietale. Os parietale membentuk bagian superior dan lateral pada tengkorak. Yang ketiga, os temporale. Os temporale berpasangan dan tersusun atas beberapa bagian, yaitu squamosa, petrosa, mastoid, dan bagian timpani. Yang keempat, os sphenoidale. Os sphenoidale membentuk bagian dasar tulang tengkorak. Yang kelima, os etimoidale. Os etimoidale terletak di antara tulang penyusun rongga orbita atau mata. Terdiri dari lamina cribosa, perpendicularia, dan cululae elmoidales. Yang keenam ada os occipital. Os occipital berada pada bagian belakang atau posterior tulang tengkorak. Tulang kepala memiliki sutura. Sutura merupakan garis-garis lekukan yang ada pada tengkorak. Yang pertama, sutura koronal. Sutura koronal adalah sutura yang menghubungkan tulang frontal dengan kedua tulang parietal. Yang kedua, sutura sagittal. Sutura sagittal menghubungkan kedua tulang parietal. Yang ketiga, sutural squamosa. Sutural squamosa menghubungkan tulang parietal dengan tulang temporal. Keempat, sutura lamboidea. Sutural ini menghubungkan tulang parietal dengan tulang occipital. Sebutan sutura lamboidea berasal dari bentuk sutura yang mirip dengan lambda, huruf ke-11 alfabet Yunani. Yang kelima, sutura pterion. Sutura pterion adalah persimpangan antara tulang frontal, parietal, dan temporal pada bagian lateral tengkorak. Sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Let's go! Saya akan melanjutkan keterangan yaitu tentang anatomi kepala pada bayi. Anatomi kepala pada bayi dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu bagian muka dan yang kedua bagian tengkorak. Sedangkan bagian muka sendiri terdiri atas 4 bagian. Yang pertama yaitu tulang hidung atau biasa disebut dengan os nasal, dan yang kedua adalah tulang pipi yang biasa disebut dengan os zygomaticum. Yang ketiga yaitu tulang rahang atas yang biasa disebut maxilar. Dan yang keempat yaitu tulang rahang bawah yang biasa disebut dengan mandibular. Sedangkan susunan tulang muka dan dasar kepala sangatlah rapat sehingga tidak akan terjadi moluk. Sedangkan moluk sendiri yaitu pengertian pendekatan saat persalinan tapi tidak akan membahayakan saraf otak. Lanjut ke bagian kedua yaitu tulang tengkorak. Tulang tengkorak adalah suatu organ atau susunan yang sangat penting pada saat persalinan, yaitu meliputi 4 bagian. Yang pertama yaitu tulang dahi yang biasa disebut dengan os frontal, tulang ubun-ubun yang biasa disebut dengan os parietal, tulang pelipis yang disebut dengan os temporal, dan tulang belakang yang biasa disebut dengan occipital. Sedangkan celah-celah di antara tulang tengkorak yang ditutup dengan jaringan disebut dengan sutura. Sutura dibagi menjadi 4 yaitu sutura sagittalis, coronaris, lamboida, dan sutura frontalis. Tulang pubis atau bisa disebut dengan tulang kemaluan. Ada beberapa bagian pada tulang pubis, diantaranya adalah yang pertama ilia fossa, yang kedua ilia pubic eminence, yang ketiga bagden pubis,
yang keempat superior ramus, yang kelima pubic crest, yang keenam body of pubic, yang ketujuh inferior ramus, yang kedelapan medial view. Itu adalah beberapa bagian yang berada pada tulang pubis. Tulang sakrum terdiri dari 5 vertebrae yang menyatu, berbentuk segitiga, terbagi 2 anterior dan posterior. Bagian pada anterior ada sacral promontory dan bagian pada posterior ada sacral canal, median crest, sacral commu dan sacral hiatus. Tipe pelvis gynozoid. Bentuk pelvis paling baik pada wanita, seperti elips melintang kiri kanan, hampir mirip lingkaran. Diameter anteroposterior kira-kira sama dengan diameter transversal, ditemukan pada 45% wanita. Tipe pelvis anteropoid, seperti elips membujur anteroposterior transversal, ditemukan pada 35% wanita. Tipe pelvis android. Bentuk pintu atas panggul hampir berbentuk segitiga. Diameter transversal terbesar terletak di posterior dekat sakrum. Dinding samping pelvis membentuk sudut yang sempit dan berarah ke bawah. Tipe pelvis platypeloid, jenis ginekoid yang menyempit pada arah muka belakang. Diameter transversal jauh lebih lebar dari diameter anteroposterior, ditemukan hanya pada 5% wanita yang memiliki tipe pelvis platypeloid. Baik, sekarang kita akan membahas berdasarkan fungsinya. Yang pertama, fungsi panggul adalah sebagai penyangga anggota tubuh bagian atas. Yang kedua adalah sebagai perlekatan otot. Yang ketiga adalah sebagai alat gerak seperti duduk, berlari, berlutut, dan lain-lain. Yang keempat, pada wanita ini biasanya digunakan untuk proses melahirkan. Oke, sekarang kita membahas tentang perbedaan ukuran panggul pria dan panggul wanita. Panggul pria ini cenderung lebih lebar dibandingkan dengan panggul wanita yang terlanjur ramping ke atas. Dan juga tulang ekor pada pria itu lebih tegak biasanya. Dan tulang ekor pada tulang panggul perempuan itu cenderung melengkung. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tulang-tulang yang menyusun pada bagian badan. Kita mulai dari bagian tulang belakang. Tulang belakang ini yang menempel pada bagian tengkorak terdapat 2 tulang aksis, kemudian terdapat 7 tulang leher atau serviks, yang mana tulang ini memiliki bentuk yang kecil dan berukuran pendek. Kemudian terdapat 12 tulang toraks, yang mana bagian ini memiliki prosesus spinosus yang berhubungan dengan tulang rusuk dan juga dikenal sebagai tulang punggung dorsal. Kemudian terdapat 5 tulang lumbal, yang mana bagian ini memiliki ukuran yang paling besar dan lurus konstruksinya dan menopang beban paling berat daripada tulang belakang lainnya. Kemudian terdapat 5 tulang OS sacrum, yang mana tulang ini tidak memiliki celah atau diskus intervertebralis antara satu dengan yang lainnya. Kemudian terdapat 4 tulang OS coccygeus atau tulang ekor yang terletak di bawah tulang belakang, yang mana tulang ini saling bergabung tanpa celah. Sekian itu penjelasan dari kami mengenai tulang-tulang yang menyusun pada bagian badan apabila kita lihat dari dorsal. Saya akan menjelaskan tentang anterior dari rangka dada. Rangka dada atau biasa disebut dengan toraks terdiri dari tulang rawan dan tulang sejati, di mana pada bagian depan rangka dada dibentuk oleh tulang sternum dan bagian kiri dan kanan dibentuk oleh tulang-tulang iga. Sternum terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah manubrium. Manubrium adalah tulang berbentuk segitiga, di mana pada manubrium ini melekat pasangan iga pertama. Pada sambungan antara manubrium dan badan sternum terdapat sebuah symphysis yang merupakan tulang rawan yang merupakan tempat melekatnya pasangan iga kedua.
Selanjutnya badan sternum. Badan sternum berbentuk panjang dan sempit dan bertakik pada sisi-sisinya. Pada badan sternum ini melekat pasangan iga ketiga sampai dengan ketujuh. Yang terakhir adalah processus ensiformis atau biasa disebut dengan tulang sifoid. Tulang sifoid ini terletak paling bawah dalam bagian tulang sternum, di mana tulang sifoid ini mengikat linea alba, diafragma, dan otot rectus. Selanjutnya, tulang iga. Seperti yang terlihat pada gambar, tulang iga terdiri dari 12 pasang tulang iga, di mana pada 7 pasang pertama tulang iga melekat pada sternum. 3 pasang melekat namun tidak secara langsung, artinya 3 pasang ini melekat pada tulang-tulang iga di atasnya, dan 2 pasang terakhir tidak melekat pada sternum, atau bisa disebut dengan iga melayang. Permukaan dalam tulang iga halus dan terdapat celah yang bernama celah subkostal. Celah ini merupakan tempat dari saraf interkostal dan pembuluh darah interkostal. Pada anterior dari tulang iga berbentuk seperti lekukan untuk mengaitkan antara tulang iga dan tulang rawan iga. Tulang rawan iga adalah deretan tulang hialin yang berfungsi untuk mengaitkan antara tulang iga dan sternum. Karena sifat elastis dari tulang rawan ini yang membantu pergerakan rangka dada saat pernapasan. Sekian dari ulasan metode contoh kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf dan terima kasih.